Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asden Yubran, NIM I1C121013, jurusan Ilmu Kelautan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah komputer. Komputer adalah suatu yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Komputer yang kita pakai sekarang tidak serta-merta secanggih ini, melainkan melalui proses perkembangan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman dahulu hanya ada mesin ketik yang mengikuti perkembangan zaman, maka terciptalah komponen-komponen yang digabungkan menjadi satu sehingga terciptalah alat yang dinamakan komputer. Sejarah perkembangan komputer sebelum tahun 1940, sejak dahulu kala proses pengolahan data dan dilakukan oleh manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya dapat mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik yang telah hampir 12 abad. Muncul penemuan lain, dalam hal ini mesin komputasi. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat berpengaruh perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin elektrik berkurang gratis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa perkembangan memori inti magnetik membantu perkembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Komputer generasi ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan IC atau Integrated Circuit sebagai komponennya. B. Pemrosesan lebih cepat dan kapasitas memori lebih besar. C. Bentuk fisik lebih kecil dan harganya murah. D. Peningkatan software. E. Menggunakan listrik lebih hemat. Sejarah perkembangan komputer generasi dari tahun 1990-an. Komputer generasi keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan LSI atau Large Scale Integration. B. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk sebuah memori komputer. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima. Generasi kelima dalam sejarah perkembangan komputer merupakan komputer ilmiah, komputer impian masa depan di masa itu. Diharapkan bahwa komputer dapat melakukan banyak hal yang unik, yang pemrosesan yang berfungsi bersamaan untuk menyelesaikan lebih dari pada satu tugas dalam satu waktu, multi-function dan multitasking. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang sepenuhnya dikendalikan oleh sebuah komputer menjadi prioritas generasi ini.
Sejarah hardware komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1956. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa vakum tube. Komputer ini membutuhkan ruang yang luas, berkemampuan rendah dan terkenal dengan daya panasnya. Ukuran penyimpanan hanya sekitar kurang lebih 2000 byte yang untuk menjalankan program dan pencetakan masih dilakukan secara manual. Generasi kedua pada tahun 1957 sampai 1963. Transistor menggantikan kedudukan vakum tube dalam penyimpanan dan melakukan proses informasi. Transistor bentuknya lebih kecil dan begitu panas dan mengkonsumsikan sedikit tenaga. Ukuran penyimpanan kapasitasnya sebesar 32 KB dengan kecepatan 2000 sampai 30.000 perintah per detik. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1975. Integrated Circuit IC sudah mulai digunakan pada komputer atau ukuran penyimpanan berkapasitas 2 MB dengan kecepatan kurang lebih 5 juta per detik. Generasi ini pula yang memperkenalkan teknologi software yang mudah digunakan. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai sekarang komputer telah menggunakan teknologi Very Large Scale Integrated Circuit. Dalam sebuah chip, teknologi ini mampu menampung jutaan sirkuit. Chip ini dinamakan dengan mikroprosesor. Ukuran penyimpanan mempunyai kapasitas yang besar dengan kecepatan jutaan perintah per detik. Dari semua pembahasan di atas cepat disimpulkan bahwa terciptanya komputer sangat bermanfaat bagi setiap individu dalam segala bidang, misalnya bidang pendidikan, ekonomi, hukum, sampai bidang pemerintahan. Dari yang awalnya mesin ketik menjadi alat yang canggih yang bisa digunakan tidak hanya untuk mengolah kata, tapi juga bisa untuk mengolah angka dan grafis, dan komputer akan terus mengalami perkembangan maupun kemajuan dalam peradaban manusia. Dan selanjutnya akan membahas materi berikutnya. Itu stop share. Sanu. Ini ya. Nah, Kung halala sa kawali bisa. stop recording. Ini nih nggak serang nih. Nganu enggak? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Perangkat keras komputer atau komputer hardware adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal dan komputer PC. Contohnya yang pertama Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua Hard Disk Drive HDD. Monitor berikutnya keyboard, mouse, printer dan scanner, speaker dan modem. Perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Dilihat dari fungsinya. Perangkat lunak komputer terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem. A. Sistem operasi. B. Bahasa pemrograman. C. Program utility. Kedua, program lunak aplikasi. Bagiannya yang pertama, program aplikasi pengolah kata. Kedua, program aplikasi pengolah angka. Tiga, program aplikasi pengolah persentase. 4. Program aplikasi pengolah data. Berikutnya program aplikasi pengolah grafis. Berikutnya program aplikasi multimedia.
Central Processing Unit atau CPU, biasa juga dikenal sebagai prosesor atau otak dari komputer. Fungsi dari CPU adalah pemrosesan dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Karena panas dihasilkan, CPU selalu dilengkapi dengan kipas dan juga heatsink. Untuk mengurangi suhunya, pada jenis CPU terbaru sudah dilengkapi pula dengan Graphics Processing Unit atau GPU yang terintegrasi ke dalam CPU sebagai pengolah data grafis. Hard disk drive atau HDD. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen disimpan pada hard disk ini. Pada PC terbaru, ada juga perangkat keras baru yang bernama Solid State Drive atau SSD. Fungsinya sama seperti hard disk, namun menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Monitor disebut juga screen atau display. Fungsi dari layar monitor adalah untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartografis atau VGA card. Monitor ini bentuknya fisiknya hampir sama dengan televisi. Hanya saja televisi biasanya mampu menampilkan informasi grafis dengan ukuran resolusi yang lebih tinggi. Keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks dan karakter untuk diproses oleh komputer. Ukuran dan bentuk dari ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja. Mouse berfungsi sebagai alat input untuk menggerakkan objek antar muka grafis untuk diproses oleh komputer. Mouse ada yang digunakan tanpa kabel atau EV, ada juga yang pakai kabel. Ukuran dan bentuk dari alat ini cukup beragam, namun fungsinya sama saja. Printer dan scanner. Printer berfungsi sebagai alat output cetak dari dokumen elektronik, baik bentuk teks maupun grafis. Pada komputer rumahnya biasanya menggunakan kertas sebagai media cetaknya. Sedangkan fungsi scanner adalah sebaliknya dari printer, yaitu memindah input data dari luar komputer ke dalam bentuk elektronik yang dapat diolah secara digital. Speaker. Fungsi dari speaker adalah sebagai alat output suara yang dihasilkan dari komputer. Selain speaker, sering juga kita temukan orang yang menggunakan handphone atau headset sebagai alat output suara. Modem. Alat ini berfungsi sebagai penghubung atau menghubungkan komputer ke internet. Alat ini biasa diisi SIM card. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan komponen perangkat keras komputer, perawatan maupun pemrogramannya. Perangkat lunak sistem adalah suatu istilah generik yang merujuk pada sistem perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi yang dapat melakukan tugasnya. Sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses
internal manajemen pengguna memori dan memberikan keluaran dan peralatan yang sesuai sistem operasi ataupun operating system adalah perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras. Operasi-operasi dalam sistem termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi. Contoh operasi. Yang pertama MS-DOS, Android, Microsoft Windows. Android. Android adalah sistem operasi berbasis komputer atau Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar, sebuah seperti telepon pintar dan komputer tablet, atau yang dengan dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirinya Open Handset Alliance. Konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak dan telekomunikasi yang bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama dimulai dijual pada bulan Oktober. Microsoft Windows. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari Mr. DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus, teks, dan command line. Windows sudah banyak mengeluarkan versi mulai dari versi 0,1 di tahun 1988 dan versi 3,1 didirikan pada tahun 1992 dan pada versi 95 pada tahun 1995 dan versi XP 2001. Perangkat lunak aplikasi. Selain perangkat lunak, sistem komputer membutuhkan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang berfungsi membantu manusia menyelesaikan pekerjaannya pada bidang tertentu. Perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi, application programs, merupakan program khusus yang digunakan untuk aplikasi bidang tertentu. Program ini sangat membantu kita dalam penyelesaian permasalahan khusus. Program aplikasi pengolah kata. Program aplikasi pengolah kata digunakan untuk pengolahan pasca naskah seperti surat menyurat, buku diktat, proposal, laporan kegiatan, dan media informasi, dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh program pengolah kata, yaitu Microsoft Word, WordPerfect, Adobe PageMaker, Writer. Pertama yaitu Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Office Word atau Word adalah perangkat lunak pengolah kata atau word processor andalan Microsoft. Biasanya software yang paling sering digunakan. Biasanya nama dokumen ini ditandai dengan doc. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer LAN MAN WAN. Kategori jaringan berdasarkan cakupan wilayah. Yang pertama Local Area Network atau LAN. Yang kedua Metropolitan Area Network atau MAN. Tiga Wide Area Network atau WAN. Pengertian dari Local Area Network atau LAN adalah jaringan berskala relatif kecil dan dibatasi oleh batasan geografis tertentu, misalnya suatu gedung, kompleks gedung perkantoran, atau sebuah sekolah, dan biasanya tidak jauh dari sekitar 10 km.
Secara garis besar, terdapat dua tipe jaringan LAN. Jaringan peer-to-peer. Setiap komputer yang terhubung ke dalam jaringan dapat bertindak sebagai komputer pengguna atau workstation maupun komputer penyedia layanan server. Yang kedua, jaringan client server. Hanya ada satu komputer yang bertindak sebagai server, yang lain sebagai client. Karakteristik LAN mempunyai pesat data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografis yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Berikutnya contoh jaringan LAN dapat dilihat di slide. Pengertian Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan yang berskala lebih besar dari LAN, tetapi masih dalam satu kota atau provinsi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya, dengan jangkauan antara hingga 50 km. Di dalam jaringan MAN terdapat dan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area lebih besar. Contohnya dapat dilihat di slide. Pengertian Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang mencakup area yang besar, tidak terbatas pada suatu area geografis, tetapi pada melintas batas antar kota, provinsi, negara, bahkan skala internasional. Dalam WAN menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Pengertian Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang mencakup area besar, tidak lagi terbatas pada suatu area geografis saja, tetapi dapat melintas batas antar kota, provinsi, negara, bahkan skala internasional. Dalam jaringan WAN sudah menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Contoh jaringan WAN dapat dilihat di slide. Sekian dan terima kasih. Itu pun materi tentang teknologi informasi dalam rangkaian tugas memenuhi ujian akhir semester. Sekian dan terima kasih, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.